Ya, biasanya jeruan kita. Murah ke Bromo kita aja kayak ada kerja. Jadi sedulur yang pelaturan paru mimpi, jadi lunasico, mungkin habis ada kacang bawas menuju bos, situ memati antar, tur memulai napi tujuan dan agak sarang sadi, sada baca, melarapang atau pengasuh karo, bom swastiastu, sada wangian titiang jalan mangku. Karena wangian titiang ki beratut selaku Dewan di Kabupaten Bandung. Sana wangian kalau di Bali, sedangkan ini puro di sini puro ini tingkatannya sudah cukup tinggi ya sebagai puro kawitan. Mengharapkan bangunan tidak berlantai. Kedua, semua jendela supaya menghadap. Yang kedua, kami serahkan waktu ini kepada pemucuk puro. Yang ketiga, kami harapkan ada dari Bapak Kepala Lingkungan. Yang keempat, kami mengharapkan juga dari silakan. Sedurung tidak matur ngiring irago Munasico dan itu benaro sana merigo begini dikira ajang proyek gede kamu tapi sana pajang bawasan dipakan pada bos mando presido membangun kerajangan dan kerayuan melarapan anduk maturan pengastu karo Om Swastiastu. Aingin sana kapingajang kira pemangku sana dahat sucian hujan puniko tarar turatut sana sampun nudio rauh beriki sana banget wangian titiang puniko talar kepala lingkungan adat utawi dinas ring banyak capuan sana dahat talar wangian titiang. Begitu pula kepada Bapak Ellen yang saya hormati yang mengucapkan banyak-banyak seperti setiap setiap selain latur kira kira sampingan kepada anak bos-bos masyarakat menggunakan dari sangat dewasa dumugi napi sampai kapi ring baru makin kemudian ada satu sektor masuk para panjang pengajang dan negara kemangku serang sampai serat sekian sekian kita talar itu terakhir untuk sudah mau dia berlalu Bapak pemucuk Pulau Kesarangin Perjurusan Sami Bapak mengalami adat tiga sampah dan yang sekian talar Bapak Alan selaku perwakilan dari pihak investor sampai hormati juga kita talar kedanai Ramo Sekapura Sami dan Abang yang sekian ini dari kalah itu makin sekali nanti yang dari Parum sana dumunan menikah satukan Parum sana dumunan menikah mentok di hasil tidak ada keputusan kita sendiri karena dari pihak investor tidak bisa memberikan jawaban pada saat menikah berkaitan permintaan dari Sekapura Sami untuk tidak bangunan supaya tidak berlantai. Mungkin dari pihak kota ring dumunan ke satukan puniki kawetenan perizinan makin yang tidak memerlukan penyanding depan belakang dan kanan kiri kita tidak memerlukan penyanding makin kemudian dari kepala lingkungan pun tidak ada tanda tangan lagi dari klien adat juga tidak ada sampai di kelurahan kecamatan pun tidak memerlukan perizinan lagi jadi jika sistemnya langsung OSS melalui perizinan langsung berhubungan dengan pihak investor dan lain seperti yang sampaikan Monika untuk perizinan nikel karena IMB makin sudah tidak ada lagi sudah belum tidak diberikan lagi karena yang berlaku makin PBG sedang dihasilkan. Jika PBG itu bersifat perizinan yang bersifat 5 tahun sekali diperpanjang pengetahuan yang mungkin boleh jawab kita terangkut lanjut Nabi Wadari yang lunas arahan wali yang lunas Nabi Wadari itu masukkan untuk bagi nabi antara pihak pura sarang pihak investor menikah nabi Wadari itu wenten jalan tengah utawi nabi kesepakatan yang akan dicapai nanti sehingga kedepannya yang ring sarang kiring bapak klien yang pacaran
bisa menjalankan abdi wacana nike untuk berjalan memiliki dengan baik, ataupun kita pihak pura dapat berdampingan dengan investor dengan baik. Kita berharap juga Bapak Ellen selaku investor nanti bisa melakukan pembangunan memiliki dengan kedepannya dengan baik. Dan kabar minta intinya sudah kuasa bisa. Pada Pak Elan selaku perwakilan investor bangunan pada hari ini juga yang hormati yang Nasaburo Naklat ya kalau teknologi sekali apa yang disampaikan tadi mungkin apa namanya tentang proses pembangunan yang ada di sebelah pura disampaikan tadi oleh Pak Kaling. Memang proses perizinan sekarang ini memang sangat berbeda dengan yang terdahulu. Terdahulu kan namanya IMB. Setelah itu ada reformasi lagi itu lewat OSS. Artinya ini kalau tidak salah sekarang ini perubahan kedua. Sekarang PBG ke dulu OSS tetap IMB namanya. Itu kan perubahan yang kedua. Sekarang yang ketiga ini ada PPGSLF PBG yang seperti itu boleh apa namanya, dan tidak perlu lagi yang namanya dengan ding tanda tangan itu dan lain sebagainya karena ini dia sistemnya online. Tapi itu aturannya seperti apa yang diatur oleh pemerintah. Tapi dalam hal ini karena ini berkaitan dengan yang namanya ada areal suci ini akan perlu yang namanya suatu negosiasi dan kita duduk bersama di antara pihak yang investor dan yang punya area suci seperti Pemkot namanya. Nah, kalau menurut saya sih apa namanya nanti dia juga tidak ada hal yang bersifat menimbulkan perasaan tidak enak nanti investor ini sama-sama memang ini tujuannya ada satu kota penting yang baik yang bangun yang mungkin bahannya sedikit maupun yang lebih tinggi mungkin kita melihat tadi apa nama kondisinya seperti itu. Tapi di pulau juga menyaksikan ketinggian bangunannya juga itu ada juga membuat perasaan juga tidak enak. Ini yang perlu kita kolaborasikan, yang perlu kita sinergikan antara pihak investor dengan pengembangan pulau. Tapi dalam hal ini kami pribadi memang tidak untuk memungkinkan orang untuk melakukan suatu pengembangan usaha karena di Bali ini ada pariwisata khususnya yang ada di Kota Utara ini. Tapi ya disinilah perlu kita cari suatu win-win solution. Mungkin tidak ada negosiasi dan lantai tiga mungkin kita buatkan dengan yang kedua itu sama satu contoh kecilnya biar adalah saling artinya ambil solusi jalan tengah. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kalau umpamanya tidak mencapai suatu titik temu, artinya kita harus duduk bersama dengan pihak perizinan yang ada di kebetulan saya duduk di Komisi 1 yang memang membidangi perizinan. Nah ini nanti kalau ini mentok mungkin Ellen sama Mentua kan saya ajak bermediasi ke dinas perizinan. Itu aja solusinya. Nah, kalau apa namanya, kalau memang bisa dinegosiasikan, kita selesaikan di sini. Bagaimanapun juga yang namanya sekarang semua mau pasti banyak yang belum ada izin pun proses berdasar aturan dari pemerintah. Sebelum mengantongi izin tidak boleh beraktivitas kan seperti itu. Kan itu aturan. Kadang kalau memang
sepanjang tidak ada yang namanya keluhan. Kalau ini yang namanya ada keluhan, nanti proses itu pasti akan berjalan. Berjalan juga harus ada ruinya berapa meter. Kalau SRF sekarang ada jalan di sampingnya itu pun, kalau dalam aturan harus dia mundur lagi gitu. Kalau SRF itu seperti itu. Ngomong ini jalan tembus gang, walaupun gang udah nggak jalan, harus dimundurkan lagi ya seperti itu. Makanya kalau kita bisa cari jalan tengahnya, kalau mungkin kita ingin berdiskusi lagi ke yang lebih validasi, biar tidak saya salah ucap nanti gitu. Lebih baik kita duduk bersama kepada yang bisa akan memutus proses perizinan ini. Kalau saya kan pengawas, kalau di komisi saya sebagai komisi 1 yang membidang izin, saya mengawasi dalam proses pemberian izin. Tapi yang lebih valid dan barangkali di validasinya ada di dinas perizinan, baik itu di PUPR dan dinas. Karena terkait sekarang PUPR yang memproses sekarang PUPR, DLHK juga terkait, di badan lain banyak rebatannya. Dan ingat, PBG sekarang tidak bisa selesai seperti EMB dulu. Kalau dulu kita bisa menyelesaikan EMB dalam waktu seminggu, 2 minggu sampai paling lama lah 3 bulan. Sekarang 1 tahun pun belum bisa selesai. Kalau seandainya kita saling bergontok-gontokan, mungkin dari pihak Puro melihat harus menunjukkan perizinan, berarti mungkin setahun belum selesai izinnya di pemerintah Kabupaten Badung, berarti kan terhambat pembangunnya dari sekian. Ini itu umpamanya. Kalau umpamanya bisa dicarikan suatu solusi dengan membuat satu kesepakatan, mungkin proses ini jalan, mungkin proses perizinan sambil berjalan. Nah itu solusi yang saya tidak ada memihak kemana-mana, cuma kita ingin cari jalan tengahnya dan tidak ada menghambat investor, tapi juga kita harus menghormati yang namanya investor yang ada di Bali ini, terutama di area depan. Mungkin kalau ada pihak pengoperasi mengizinkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin dari pihak pengoperasi merasa keberatan, kalau bisa dinegosiasi, janganlah lantai 3 lah, kalau bisa lantai 2 aja lah, yang normal. Karena ya ya mungkin dari pihak investor ada kemauannya untuk itu, silahkan. Kalau memang tetap akan ngotot ke lantai 3, artinya mari kita bermediasi sekarang ke pihak terkait yang ada di dinas perizinan. Nanti saya akan mencari mencari waktunya untuk mediasinya. Nanti saya mengatur waktunya dengan Puro dengan Island nanti. Kalau maunya seperti itu biar jelas. Kalau memang cukup sampai di sini, artinya disepakati di sini. Itu aja yang saya sampaikan sampai langkah awal dulu. Nanti untuk selanjutnya mungkin dari Ellen bisa menyampaikan juga bagaimana sebagai kuasa owner, apakah ownernya mau seperti itu, apakah akan tetap sesuai dengan proses gambar seperti ini ya. Kalau seperti itu ya artinya kita akan berdiskusi, bermediasi ke dinas terkait yang ada di pemerintah Kabupaten Badung. Nah itu yang saya sampaikan dulu. Mungkin untuk hal lain mari kita bicarakan sebentar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para hadirin rapat yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya selaku pemborong yang diberikan kuasa oleh pemilik bangunan, saya bernama Alen. Jadi saya sudah diskusi dengan pemilik bangunan bahwa kemarin di rapat sebelumnya belum ada keputusan yang terjadi. Dari pihak Pura menginginkan bangunan berlantai 1, kemudian dari pihak Pura juga menginginkan bahwa proses pekerjaan itu dihentikan sebelum ada kata kesepakatan yang tercapai. Jadi untuk keputusan yang kemarin dari kami udah kami taati. Yang poin terakhir itu kami tidak melakukan kegiatan sebelum kesepakatan terjadi, seperti itu. Jadi saya di sini untuk mau menjelaskan sedikit
menjelaskan tentang bangunan yang akan kami bangun seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa memang luas tanah yang ada ini sekarang kecil, jadi pemilik itu mau memanfaatkan tanah ini supaya bisa lebih berfungsi dengan baik. Jadi dibangunlah berlantai 3. Tapi dari kami itu lantai 3-nya kami itu plafonnya rendah Pak. Gitu. Jadi tingginya itu nggak seperti tinggi-tinggi ruko lain yang lantai 3 pada umumnya. Jadi kami itu karena fungsi ruko kami itu cuman bukan ruko maaf. Jadi fungsi bangunan ini cuman untuk toko Pak. Jadi untuk penyimpanan barang atau buka usaha aja. Seperti itu Pak. Jadi gambaran yang saya bisa kasih itu tingginya itu tidak melebihi bangunan yang ada di depan pura ini Pak, koperasi. Tidak melebihi tinggi bangunan koperasi. Karena tanahnya kami itu juga berada di bawah level bangunan yang ada di samping-sampingnya, ada di bawah. Jadi udah kami ukur itu nggak sampai seperti itu. Jadi dari yang di sebelah klinik itu mungkin akan agak naik sedikit. Jadi kalau nanti udah jadi bisa dilihat bahwa tidak akan lebih tinggi daripada koperasi ini. Karena plafonnya kami buat rendah. Itu masih bisa kami atur. Kalau untuk 4 arah itu memang tingginya itu agak susah diatur kalau 4 arah untuk atapnya. Karena kami buatnya untuk 2 arah saja, jadi buangannya cuma ke depan sama belakang, samping nggak ada. Seperti itu Pak. Kemudian dari Dena yang bisa dilihat itu di lantai 1, 2, dan 3 itu kami nggak memberikan kamar sama sekali. Jadi nggak ada ruangan sama sekali Pak. Jadi memang peruntukannya hanya untuk toko. Jadi bukan untuk tempat tinggal seperti itu Pak. Ini yang punya koperasi ini di sebelah berapa tingginya nanti ini Pak Kaling yang punya koperasi itu. Kalau memang tidak lewat seperti itu ya. Yang penting kalau dilihat dari gambar ini kan lewat ya itu. Iya, nanti kami revisi. Iya, revisi. Nanti kalau memang ada revisinya, kita minta nanti revisinya ya tidak melewati itu, apalagi atapnya atap tata rean yang saya tahu atap itu ya. Nanti revisi ya, nanti gini kan dipakai soalnya dasar ini kalau dipakai ada 13 meter yang melewati itu ya. Dan kalau normatif lah, yang penting tinggi itu memang kalau lantainya mau dipakai lantai 2, lantai 3, lantai 4 kan ada masalah, yang penting tingginya tidak melewati itu gitu ya, jalan ya gitu. Berarti pendek ya harus itu, harus di atas itu harus pendek ya gitu. Dan normatif lah kalau seperti itu kalau bagi saya. Tapi jangan itu sampai melewati. Nanti tolong dirubah nanti gambarnya. Ya. Oke, itu udah. Artinya apa yang tadi disampaikan sama turahnya, ya, saya hanya menindaklanjuti lagi sedikit, ya kan. Nah, kebetulan kan ini ada notaris nih di saya, jadinya buatkan perjanjian hasil revisi itu, biarkan nanti saya membuatkan draftnya apa yang harus kita tangani kan gitu, nanti mungkin dengan pihak Puro munculnya. Terus adik saya, nah kalau coba kita sepakati dulu sekarang, apakah mau nggak seperti yang kita berikan ke Pak Elan itu tidak melebihi apa koperasi ya, dan itu akan direvisi gambarnya, oke ya. Nah kalau memang udah direvisi, silahkan aja ke kita, nah pasti daftar kita buatkan perjanjiannya. Nah, istilahnya ya kita nemu dari dia oh gitu. Ada pegang warung ke bawah. atas bawah 4 meter kurang lebih 8 betul, temboknya 8, atapnya lebih mungkin ke
Abah nama berbeda. Nah, kurang lebih 10 meter lah ya. Artinya pilot sanggup nggak untuk di bawah 10 meter? Sanggup? Oh, pun sanggup. Nah, makin kesepakatan ini. Bangunannya semuanya. Ini bawah 10 meter. Termasuk genteng apapun ini bawah 10 meter. Kan gitu Pak ya? Walaupun 1 mili. Banyak bangunan yang masalah. Ban apa 9? Baca langsung kesepakatan, tapi direvisi dulu gambarnya itu. Kalau diizinkan Pak, nanti tetap saya akan buat, artinya saya akan buat dokumentasi juga, saya ke koperasi, saya akan ukur tingginya, nanti itu komitmen saya Pak. Jadi itu komitmen saya akan buat dokumentasi bahwa nanti kita akan ukur berapa tingginya itu, kita akan ikutin itu, bahwa bahkan bisa di bawah itu, seperti itu Pak. Jadi saya juga nggak mau menerka-nerka Pak, jadi nanti saya minta 2 lantai begitu. Nggak tahu yang lain juga ini jawab juga. Bisa bikin jarak seperti di depan, saya setuju tingginya segitu. Tapi kalau cuma ini berdampingan, saya cuma berharap cuma 2 lantai saja. Terima kasih Pak. Sesuai dengan gambar yang ada, karena di setnya ini berarti fondasi itu pas di batas tanah ya. Fondasinya bangunan itu pas di depan. Nah, itu harapan kami tidak lebih dari 7,5 meter tingginya. Kemudian fondasi itu nempel di batas tanah, tidak sampai keluar dari batas tanah. Nah, untuk selanjutnya kami akan menunggu gambar selanjutnya. Sekian ya. Kita dari pihak kami dari Pura dan juga dari pihak Mpesa sudah mengiyakan. Maka pertemuan pada siang hari ini kita akan cukupkan dan sampai di sini. Kami sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Elon, Pak Khalid, dan Pak Adat, Suratut, dan Perjurusari. Dan kami mohon maaf ada kata ada ucapan kami yang tidak menyenangkan. Kami mohon maaf ya sekali lagi. Pertemuan ini kami tutup dengan Pramosati. Om Sati 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 Om. Mantan kone rajane menyinggung Irago iki dan sami dengan ini
apa yang bisa dibantu ke Pulau. Bagus ya. Itu sih keinginan dari kita investor. Itu dulu Pak, dipending dulu. Kalau sudah selesai, monggo kita akan siap menerima itu semua. Ya, ini semua. Jadi biar ada konsep yang berbeda. Nah, ada kan. Ya kan. Bisa ada di situ tadi biar setiap bulan sisihkan jinak satu kali kan di ujung tadi.